wilayahnya. Itu sebelum dari sini. Sebelum Bapak datang? Ah. Sebelum mereka datang, Pak? Iya. Rupanya dia udah numbangin. Nah, itulah. Makanya ditodongkan senjata Iya. Bapak karena Bapak datang ya? Iya. Lahan tanah ini Faisal itu dia awalnya datang sama yang namanya Dani. Pernah saya tanyakan sama dia, apa hubungan kamu sama si Dani? Ya kan, si Dani ini dia anak daripada mendiang Nanang. Anak daripada mendiang Nanang. Saya juga nggak pernah ketemu sama Pak Nanang ini, saya juga nggak pernah ketemu sama si Dani ini ketika saya tarik goplang ini tanah itu kan, baru itu kita kenalnya. Tapi terkait pada pemilikan tanah ini, saya ganti rugi terhadap Mbah Surip dan keluarga. Mbah Surip itu persisnya rumahnya nggak jauh dari sini depan itu. Boleh nanti bapak kunjungi ke rumah Mbah Surip itu, ya kan, tanyakan ke dia bagaimana kepemilikan tanah ini selamanya dia olah gitu kan berapa tahun yang lalu. Jadi ya kemudian tuh Mbah Surip itu ya kita ganti rugi sama dia. Kita transaksi sama Mbak Suri ini, katakan beli sama dia 4 tahun lalu. Ini saya doser. Saya rilis di mana batas-batasnya, itu ada juga orang kerja. Ya itu kondisinya kan kita kan action lah dulu kan, ada nggak pemilik sebelumnya. Ternyata kurang lebih saya mengerjakannya tuh ya 2 minggu atau 10 hari, itu tidak ada yang datang gitu kan. Berarti ini juga posisinya juga nggak ada pemiliknya lah, artinya mungkin maksudnya lah, artinya memang pengolahannya mengawalnya gitu kan. Seperti itu yang saya lakukan. Nah ini saya biarkan selama 4 tahun. Selama 4 tahun juga memang tidak ada yang mengganggu gitu. Nggak ada yang ada istilahnya yang memulai ya, kalau ada orang menanam jagung atau apa itu izin saya gitu kan. Kemudian di bulan 7 itu saya niatkan untuk bangun pesantren. Dan ini juga pesantren ini bukan dia kita bangun, murid tidak ada, udah ada muridnya. Nanti boleh bapak-bapak juga kunjungin juga tempat lokasi mereka belajar. Itu memang sudah tidak memungkinkan juga gitu kan. Jadi saya dirikan ini dia. Kurang lebih ada 40 orang, nggak mungkin kan saya dirikan ini ya. Jadi ketika saya mau buat tarik goplang ini baru datang tuh namanya si Dani dan Nanang mengaku ini punya bapaknya. Mana suratnya? Saya bilang itu kan suratnya, saya tengok. Oh, ini desa Tanjung Selamat. Bergegaslah kita sama rombongan dia untuk menuju kantor lurah Tanjung Selamat. Bertemu dan saya juga ada Kades Herman yang katakan ini lokasinya bukan di lokasinya surat bapak ini di Tanjung Selamat. Punya Pak Burhan ini lokasinya di Sintis dan letaknya juga sudah beda. Punya Pak Burhan menghadap ke sana, punya dia tuh menghadap utara ya, mungkin kan gitu kan, itu udah beda. Dan akhirnya juga dia kurang puas. Oke Pak, kita tentukan aja di kantor kecamatan katanya kan, boleh kapan waktunya, lusa atau kapan dia tentukan. Dia juga buat laporan juga ke kantor camat. Datang juga kita jam 10 ketemu sama orang kecamatan. Ada yang mengatakan juga seperti ini wilayahnya di Sintis, bukan wilayah Tanjung Selamat. Yang bapak klik ini dia wilayah Sintis. Nah gitu kan, dan akhirnya juga kecamatan mengundang kita berdua gitu kan untuk menyaksikan lokasi titiknya dan melalui GPS gitu kan, tetapi dia tidak hadir gitu kan. Selepas daripada itu sampai ya hari Senin semalam itu dia melakukan kerusakan terus dia, mengganggu terus dia. Kamu rubuhkan itu dia 15 meter, 20 meter itu di sebelah sini Pak, itu kan. Awalnya itu dirubuhkan dia itu. Saya juga nggak lapor. Saya bisa lapor dia dengan kekuatan surat yang ada lah gitu kan, tapi saya nggak lapor. Jadi surat apa aja? Yang oleh waris namanya Pak Nanang sudah meninggal. Pak Nanang itu meninggal setahun yang lalu Pak. 4 tahun yang lalu sudah saya kuasai ini tanah, itu tidak ada masalah. Dan kabarnya juga seringnya dia ke masjid itu. Tak mungkin dia nggak tahu nih lahan ini sudah punya orang atau ini lahan punya dia. Dan lakukan mediasi kita pada terhadap si Dani ini, dia berkeras juga. Jadi ketika kita mendirikan pesantren itu barulah dia sibuk mengklaim tanah. Ya, jadi ini ini pelajaran kepada kita semuanya.
yang sudah merasa orang tua, kalaulah kita ada meninggalkan surat, itu kita amanahkan pada anak-anak kita. Jangan sampai ini terjadi terhadap generasi kita. Kalau ini memang, ya, ini surat kita, ini letak di sini. Kan begitu kan Pak? Apalagi ini namanya surat katakanlah ini tanah XPTP. XPTP. Iya. Jadi Pak, kebetulan juga Pak saksinya, ini Pak Bangun datang dengan sendirinya. Pas dia menodongkan pistol itu, ya kan tidak ada menyaksikannya. Sebelumnya juga ini si Dani sudah sering kali meresahkan. Saya laporkan terhadap kawan saya, tolong disampaikan kepada Kapolsek. Ada anggota dinya yang sering meresahkan, yang merusak bangunan di pondok pesantren lewat via telepon kan, dan disampaikan sama teman saya. Tapi pas kejadian itu dia memang ya Pak Bangun dia ditodong senjata. Belakangan baru datang kawannya Pak Bangun, si Ian sama si Mitra di belakang. Siapa namanya Bang? Ian. Jadi Pak, tanah yang diklaim Faisal tuh yang mana? Bukan Faisal, Faisal ini cuma oknum aja yang digendongin sama si Dani ini. Sebenarnya yang perlu dituntaskan juga dari Faisal ke Dani. Cari yang namanya Dani ini ya, kepala otaknya ini dia. Itu yang perlu kita selesaikan. Jadi mohon kepada Pak Kapolda, Pak Kapolri, ini anggota Bapak yang sudah merasakan, yang membacking, bukan perintah daripada Pak Kapolda dan Pak Kapolri yang dia taatin Pak. Bukan kepada atasannya yang dia taatin Pak, kepada oknum yang tidak jelas yang dia taatin. Apakah seperti ini yang namanya struktur organisasi kepolisian? Ketika masyarakat melakukan kesalahan dengan sigapnya mereka melakukannya. Ini sekarang di mana Pak? Sudah berhari-hari seperti ini belum tuntas juga. Mohon kepada Pak Kapolda, Pak Kapolri, tuntaskan permasalahan ini Pak. Kita tidak mau ada mafia-mafia tanah yang digendongi pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, kebetulan pertama